Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Lili Novianti SPD MSI, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi pada Ibu Aditya Lilawati, yaitu guru PPKN kelas 10. Selamat pagi Bu Nila. Selamat pagi Bu Lili. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Nila terkait Bu Nila kan besok hari Kamis Ya. itu kan mengajar di kelas 10B ya. Oh iya. Untuk 10B ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas 10B itu rencananya apa? Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok Kamis yang akan datang itu tentang kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Untuk kedudukan dan fungsi Pancasila itu biasanya Ibu menyampaikan mata pelajaran itu dengan cara bagaimana selama ini? Ya, selama ini yang sudah pernah saya lakukan misalnya dengan metode ceramah ya. Ceramah ya. Jadi dari pihak itu aja ya, Iya. kan anak memperhatikan itu ya Bu. Nah rencananya Bu, nanti pada hari Kamis itu Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran apa pada kelas tersebut? Rencananya untuk besok Kamis itu saya akan menggunakan strategi kita bermain seperti itu. Bermain. Ya, kita mengembalikan ke kodrat anak yang saat usia SMA ini juga masih senang bermain semacam itu. Saya akan mencoba mengemas materi dalam sebuah permainan. Jadi nanti tanpa disadari anak membuat permainan dengan sendirinya dia juga belajar sebenarnya semacam itu. Kemudian dari strategi yang Ibu mau gunakan tersebut, area pengembangan mana yang akan Ibu capai? Ya, pengembangannya tentunya anak-anak tidak hanya memahami dari satu sisi saja, yang artinya anak menerima, namun di sini dengan anak membuat sebuah permainan, anak bisa mengembangkan kreativitasnya, dia bisa mencari pengetahuannya sendiri, untuk mereka kembangkan sendiri tentunya, dan harapannya mereka juga akan lebih paham karena mereka membuat sendiri, menemukan sendiri, dan memainkannya sampai mereka memahami. Asik berarti ya Bu ya? Ya, Harapannya berarti nanti seru ya. Iya. Jadi anak-anak itu akan bermain tapi sambil belajar tentang PKN. Kalau boleh tahu seperti apa bocorannya sedikit aja Bu? Ya. Bu Lili pernah bermain kartu domino? Pernah sih Bu? Kalau saya belum pernah, kalau domino yang sesungguhnya. Iya. Tapi saya melihat ya. Iya. Melihat itu. Yang itu kan Ada yang ada dol-dolnya ya, gitu. ya. Oh ya, betul sekali. Kartu domino itu kan biasanya gambarnya titik-titik Iya, semacam itu titik, ya. iya. Yang saya lihat ini nanti dari titik-titik itu kita ganti. Kita ganti dengan pernyataan-pernyataan yang ada hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila semacam itu. Dan itu kartu tersebut anak yang mendesain sendiri atau memang ada di toko itu Bu? Kalau di toko belum ada ya, saya sempat kemarin browsing beberapa permainan edukasi gitu. Itu kebanyakan untuk anak TK gitu. Sedangkan saya sendiri mengajarnya di SMA. Jadi nanti kita bermain membuat sendiri ya. Oh, berarti itu hasil karya mereka sendiri ya? Iya, betul. Desain sendiri ya? Iya, mereka sendiri. Saya tunggu ya Bu, mudah-mudahan besok pada waktu hari hanya sesuai dengan ekspektasi penjenengan. Iya, Kalau ekspektasi penjenengan kan mudah-mudahan yang biasanya konvensional dengan ceramah, dengan metode permainan, harapannya anak-anak lebih antusias belajar PKN. Itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ya, itu harapannya semacam itu. Terima kasih Bu Nila. Besok berarti ketemu lagi dengan saya. Saya akan berusaha melihat, mengamati bagaimana Ibu nanti mengajar pada kelas Ibu, yaitu kelas 10-2. Mudah-mudahan apa yang diharapkan akan terpenuhi pada hari. Demikian Bapak Ibu observasi yang akan kami bincangkan pada hari ini dengan Bu Nila.
selaku guru PPKN. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu pimpin untuk berdoa. Berdoa biasa. Ya, berdoa biasa. Posisi dulu, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua ya pagi ini ya? Siap. Ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ini dulu. Ayo. Ada yang tahu hari ini kemana? Acara keluarga. Oh ya, tidak sakit ya. Berarti ya kalau ini sakit kita doakan semoga diberikan sehat ya. Kita acara keluarga berarti besok kita minta oleh-olehnya ya. Ya. Oke. Untuk pelajaran PPKN kali ini seperti kemarin yang sudah Ibu utarakan, kita akan bermain ya. Belajar sambil bermain. Bermain apa kemarin yang sudah saya utarakan? Domino. Oh ya, kita akan membuat kartu domino dan memainkannya ya. Sudah mempersiapkan alat dan bahannya? Ayo tunjukkan kertasnya mana? Di atas yang tinggi. Guntingnya mana? Guntingnya hilang. Guntingnya hilang. Ya. Oke. Kertasnya mana? Ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah mempersiapkan untuk hari ini. Saya persiapkan dulu ya. Saya jelaskan instruksinya. Kalian sudah mengenal kartu domino? Ada yang sudah pernah bermain kartu domino? Sudah pernah? Mas siapa? Dimas. Oh, Mas Dimas. Iya. Kartu domino itu yang seperti apa, Mas Dimas? Kartu. Kayak main kartu. Kayak main kartu, bentuknya Kotak. kotak. Persegi panjang. Oh, persegi panjang. Ya. Di dalam kartu domino itu ada apanya? Ada titik. Oh, ada titik. Titik-titik. Yang bagaimana? Oh, intinya titik-titik Iya. apa ya? Iya. Titik-titiknya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga gitu ya. Ya, teman-teman, nah jadi untuk kartu domino yang pada umumnya isinya itu titik-titik, nanti kita ganti dengan pernyataan ya. Nah, pernyataannya itu pernyataan yang berupa apa? Pertanyaannya adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Nah, sebelum ke materi, adakah yang tahu ideologi negara Indonesia? Pancasila, ya betul sekali. 100 untuk kalian semuanya ya. Ya, tangan dulu ya. Kemudian, apa
Mungkin hari ini kita akan belajar kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kegiatan kita ini akan membuat dan bermain kartu domino yang terbagi dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama, kita akan membuat konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi, tuliskan pernyataan atau pertanyaan dan jawaban pada kertas atau buku kalian masing-masing. Bawa buku kan ya? Ya. Kedua, tuangkan konsep tersebut dalam kertas kartu domino yang sudah kalian persiapkan. Nah, tadi kertasnya yang sudah kalian bawa. Kemudian yang ketiga di sini kita akan mainkan secara berkelompok kartu domino tersebut. Kemudian atau nanti bisa bertukar kartu dengan kelompok yang lain ya. Terus yang lain adalah ada aha moment. Ya. Ada yang tahu aha moment? Nah, di sini kemukakan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah bermain kartu domino tersebut ya. Kalau kalian menemukan sesuatu yang baru biasanya mengatakan bagaimana? Aha, saya punya ide. Kata gitu ya. Ya, pojok sana dengar kata-kata saya? Saya jelas ya. Nah, jadi nanti setelah kalian selesai bermain, kalian berdiri salah satu bergantian katakan aha, saya tahu jika fungsi Pancasila itu adalah ini, gitu ya. Oke. Sekarang untuk tahapan yang pertama ya. Kita mulai dulu buat konsepnya. Silakan keluarkan buku tulis kalian. Ya, silakan persiapkan buku tulisnya. Bukunya dikeluarkan, dibuat dulu konsepnya. Tuan ya. Tuangkan konsep yang sudah kalian buat tadi dalam kertas domino yang sudah kalian persiapkan ya. Ini masih dipotong kertasnya.
Coba langsung bubur kan. Kita lanjutkan pada bagian ketiga sekarang ya. Let's fly. Jadi kita bermain ya. Kita mainkan secara berkelompok. Kartu domino tersebut nanti bisa bertukar dengan kelompok yang lain ya. Silakan. Ini Saya mau wajib dulu lihat kalau meja sana dulu yang di sini. Dibersihkan dulu. Areanya ini untuk area bermain kita. Bersihkan dulu dari segala peralatan dan perlengkapan. Ya, pulpennya boleh diambil dulu. Ya, kartunya sudah terkumpul. Sekarang salah satu di kocok kartunya. Ya, nanti dibagikan rata. Siapa yang punya tulis bebas terserah. Ayo, Ini random dah. ya, sudah dapat kartunya semuanya. Silakan dilihat, dicari yang pertama sambil diperhatikan nanti ya urutannya, pernyataannya apa, sambungannya yang mana itu ya. Kalian yang buat sendiri pernyataan berarti tahu ya. Start, kita mulai. gimana apa nih? Start. Tim kecil. Pertanyaannya apa? Dibacakan yang keras coba. Tim kecil dari BPUPKI yang menentukan susunan Pancasila. Nah, tim kecil dari BPUPKI. Iya, apa? Yang keras jawabannya? Panitia 9. Oh ya, di sebelahnya. Ya. Sambungan di sebelahnya. Kapan disahkannya Pancasila? Kapan disahkannya Pancasila? Ayo, jawabannya apa? Yang besar tulisan.
Iya, berapa? 18 Agustus. Iya, siapa yang punya? Silakan sambungkan. Bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Asas politik negara. Atau dari sini dilihat nanti muat ya. Muat ke sana. Asas politik negara. Jawabannya apa? Betul ini. Ayo, kemarin siapa yang juara? Negara, jawabannya? Siapa jawabannya apa? Ini konsepnya punya siapa? Ya, ternyata butuh bantuan ya ini ya. Ya, udah lanjut lagi sekarang. Jawabannya apa? Kedaulatan rakyat. Terus pertanyaan berikutnya apa? Asal yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Pasal berapa? Enggak ada. Pasal Ya, pasal berapa yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Pernyataannya kalimatnya bunyi pasal 1 ayat 2. bunyi pasal 1 ayat 2. Ya, terus lagi pertanyaannya apa? Fungsi Pancasila sebagai dasar bagaimana penyelenggaraan negara. Yo, siapa yang kemarin? Apa ya? Akan progres dari nilai Butuh bantuan. Berarti poinnya kurang 2 ya. Mana? ini Pancasila. Jadi kapan persiapan Kapan?
Kita lanjutkan ke tahap renungnya. Setelah tadi kalian main, ada momen. Siapa? Oh, Dimas, ya silakan boleh berdiri Mas Dimas. Ya, hadap sama Mas Dimas di depan. Saya tahu Bu. Pak MPR yang mengatur kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu Diatur pada tangannya nomor berapa? nomor 11 1928. Oh, nomor berapa? Apa contoh terus saya sedikit tahu. Apa yang mengatur apa? Aha, saya tahu Bu. Tap MPR yang mengatur kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor berapa sih? 18 MPR 1998. Ya, terima kasih Mbak Atas. Kalau ini Saya tahu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai pandangan hidup dan bersama bangsa Indonesia. oh ya, Mas ya, Mas? Bangsa. Mas Maisa, terima kasih tepuk tangan untuk lagi Rumin. Pojok sana kelompok salah satu. Siapa lagi yang akan mengutarakan Anda? Apa? Ini yang mengutarakan? Rafael. Oh ya, silakan. Rafael. Tahu apa Mas Rafael? Jenis-jenis identitas nasional bangsa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara. Oh ya. Saya tahu pandangan hidup bangsa dan negara memiliki hubungan, yaitu hubungan timbal balik. Ada lagi tanya? Aha. Oke, nanti mungkin diperjelas lagi ya. Oke, terima kasih Mas. Siapa? Fadel ya, betul. Oke, terima kasih sudah menemukan ide-ide baru. Sekarang coba berarti menginjak pada kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi yang sudah kalian pelajari.
berbangsa. Melalui pandangan hidup bangsa Indonesia akan mampu memandang dan merencanakan segala persoalan yang dihadapi secara tepat sehingga tidak terbebani dalam menghadapi persoalan. Ya. Berarti di sini dalam menghadapi persoalan Pancasila difungsikan sebagai apa? Pandangan hidup bangsa. Pandangan bangsa ketika ada persoalan baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya dikembalikan kepada Pancasila ya. Terus yang ketiga, silakan dibacakan siapa yang akan memberikan kesimpulan ketiga. Mas Danang ada? Ada. Yang ketiga Mas Danang. Dibacakan. Aku juga Danang. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bagaimana itu dalam asas? Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa dengan kebudayaan dan adat istiadat berbeda melalui asas kerohanian, pandangan hidup dan ideologi yang dimiliki. Perbedaan tersebut perlu diarahkan pada suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, terima kasih Mas Danang. Ya, jadi sebagai asas persatuan dan kesatuan, sebagaimana kita tahu, bangsa Indonesia itu budayanya bagaimana? Halo teman-teman. Halo. Budayanya bagaimana? Satu budaya atau beraneka ragam? Beraneka ragam, ya. Beraneka ragam. Sukunya bagaimana? Bangsanya? Satu suku bangsa atau banyak suku bangsa? Banyak suku bangsa. Banyak suku bangsa. Maka di sini Pancasila itu ya akan mempersatukan ya. Jadi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita mengatakan Pancasila, maka itu adalah saya. Semuanya akan mengatakan itu adalah saya. Kemudian yang keempat, sebagai apa di sini? Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai tradisi bangsa Indonesia. Ya, Mas Jana sebut satu temanku. Good. Yang belum Bu, Mas Tio. Apa Mas Tio? Dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai tradisi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan generalisasi dari nilai yang diyakini dengannya oleh bangsa Indonesia. Para pendiri negara yang terhimpun saat merdeka dan PKI memurnikan dan memasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi Pancasila. Untuk itu Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia disebut sebagai nasional santen atau jati diri bangsa Indonesia. Ya, kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia ya. Yang membedakan siapa kita, siapa bangsa yang lain ya. Siapa yang punya Pancasila? Kita ya. Dari mana nilai-nilai Pancasila? Dari nilai-nilai ya. Ya, bangsa Indonesia artinya nilai-nilai bangsa Indonesia itu bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, maka yang itulah yang akan menunjukkan keindonesiaan kita yang membedakan dari bangsa yang lain. Apakah bangsa yang lain punya Pancasila? Ya, ya, hanya kita bangsa Indonesia yang punya Pancasila. Itulah kenapa Pancasila sebagai menunjukkan jati diri, ya, bukan siapa kita sesungguhnya. Kemudian yang kelima, Habis. siapa Hafiz? Oh ya, Mas Hafiz. Mana Mas Hafiz? Seperti ini Mas Hafiz. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang tunggal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya sebagai diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat
bangsa dan Ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia menjadi sebuah ide ideal yang dicita-citakan, yang ini diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi sebagai negara Indonesia kedepannya mau seperti apa, itu punya tujuan yang pasti. Apa sih yang diinginkan? Seperti halnya kalian hidup itu harus punya suatu cita ya, itu jadi apa? Terus yang selanjutnya Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai dari yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Pancasila merupakan kearifan lokal wisdom bangsa Indonesia, kausa materialis asal mula bahan. Ya, Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Tadi yang diutarakan, Pancasila ini nilainya digali berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, dari adat istiadat, kebudayaan yang menjadi kearifan lokal ya. Ini dari tinjauan kausa materialis asal mulanya. Terus kemudian selanjutnya siapa lagi? Lebih. Tujuan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Menurut Andre dalam Kailan 2020, tegaknya suatu negara modern harus dilandasi konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam suatu negara bersama dalam perubahan provinsi. Pancasila merupakan hasil konsensus filsafat atau landasan filosofis bangsa dan negara Indonesia. Ya, terima kasih. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Di sini sebagai suatu negara modern harus dilandasi konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam suatu cita-cita bersama. Di sini Pancasila sebagai suatu hasil konsensus atau filsafat atau landasan filosofis bangsa Indonesia ya, karena merupakan kesepakatan bersama. Kemudian yang lagi Mas Rama ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila memberikan identitas nasional bangsa Indonesia, memberikan ciri khas jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan global yang menegakkan keberagaman bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Ya, Pancasila berkedudukan sebagai identitas nasional, memberikan ciri khas jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan global yang membedakan keberadaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dan dengan bangsa lain di dunia. Ya, kita sudah sampai pada finish ya. Nah, seperti tadi kalian bermain, ada start, ada finishnya. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jika tidak ada yang bertanya, berarti nanti kalian bisa memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang fungsi dan dasar negara. Silakan cari dari berbagai sumber ya. Kalian boleh baca buku yang ada di perpustakaan ya. Oke, terima kasih anak-anak, karena waktu kita sudah habis. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas, di mana tadi Bu Mila
sudah mengajar mampu di kelas 10-2 terkait dengan materi PKN dengan menggunakan strategi pembelajaran yaitu permainan domino. Halo Bu Nila. Iya, Bu Lili. Bagaimana rasanya Bu setelah mengajar tadi? Iya, alhamdulillah luar biasa. Anak-anak ya masih sedikit bingung mungkin mereka ya, belum kebiasaan. Oke, karena hal baru ya Bu. Iya. Jadi mereka juga baru mengenal cara mengajar itu yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya mungkin ceramah dan tadi Ibu sampaikan dengan menggunakan strategi yang berbeda. Kalau saya beritahu Bu, dari yang strategi Ibu sampaikan tadi, apa catatan refleksi dari penjenengan mengenai pembelajaran tadi? Ya, catatan refleksi yang saya peroleh tentunya perlu kebiasaan yang pertama ya. Yang sebelumnya anak terbiasa menerima, sekarang anak diminta yang aktif untuk mencari sendiri. Nah, membiasakan semacam ini, membangun semangat anak ini perlu kebiasaan lah. Tidak pengulangan ya. Kalau baru pertama kali itu rasanya anak masih kepasukannya masih ada sedikit. Jadi kerjanya belum cek gitu, Belum gercep gitu ya. Belum gercep. Karena biasanya mungkin anak didulang ya Bu. Iya. Sekarang dilepas mereka dan mempunyai inisiatif sendiri gitu ya. Ya, dari yang tadi Ibu sampaikan ke anak-anak, tentunya Ibu punya kendala ya. Iya. Ada kendala beberapa kan tadi beberapa kelompok gitu. Iya. Dari semua ada berapa kelompok ya Bu kira-kira tadi? Tadi ada 5 kelompok. Nah, ada 5 kelompok itu apakah semuanya aktif atau ada beberapa kelompok yang pasif? Menurut catatan Ibu. Kalau menurut saya semua kelompok aktif ya, mereka berusaha untuk membuat mulai dari konsepnya, kemudian memotong kertasnya, kemudian menyalin ke kertasnya dari konsep itu. Namun kecepatan mereka, kecepatan dan ketepatannya ya. Mungkin ada siswa yang bisa bekerja dengan cepat, ada siswa yang memerlukan waktu lebih lama semacam itu karena proses siswa melakukan literasi sebelumnya untuk membuat konsep ini kan tidak mudah. Iya, tidak mudah juga. Nah, melihat dari hal tersebut, tindak lanjutnya apa dari Bu Nila sendiri? Melihat kan kecepatannya tadi masing-masing kelompok tidak sama. Iya. Harapannya kan nantinya ke depannya itu kan ada persamaan gitu. Iya. Nah, supaya hasil akhirnya itu mereka juga akan mencapai yang maksimal. Iya. Nah, dari Bu Nila sendiri untuk langkah selanjutnya tindak lanjut setelah mendapati anak-anak tadi ada yang masih kurang gercep, itu langkah selanjutnya. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk menerapkan nanti permainan-permainan lain semacam itu sehingga anak terbiasa dengan metode-metode baru yang akan kita gunakan untuk belajar. Bagus Bu Nila. Iya. Saya tunggu ya Bu kabarnya. Ya, Nanti terima kasih. bisa saya mengamati lagi. Ya. Sekalian bisa memberikan wawasan kepada saya. Oh ternyata belajar itu tidak hanya sekedar memberikan konsep saja, teori saja, tapi bisa dengan cara bermain. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf karena mengganggu waktu ini. Semoga sama-sama saling belajar. Demikian Bapak Ibu percakapan pasca observasi dari kelas 2 tadi, yaitu mengajar di PKN kelas 10.